Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Jerman akhirnya menyerah dan ini hasil terburuk dari dua kali mereka menjadi tuan rumah. Yang pertama atau yang terakhir sebelumnya di tahun 1988 mereka tersingkir di semifinal dengan skor 1-2 dari Belanda yang kemudian keluar sebagai juara. Dan tahun ini 2024 Jerman yang kembali menjadi tuan rumah Piala Eropa lagi-lagi belum berhasil dan disingkirkan oleh Spanyol di perempat final atau 8 besar dengan skor yang sama 2-1 lewat perpanjangan waktu. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ikuti terus analisis dan komentar Bung Yes dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semalam duel Jerman dan Spanyol memang memperlihatkan sebuah pertandingan tingkat tinggi. Disajikan oleh dua tim yang diperkuat oleh pemain-pemain dengan kualitas individu yang mumpuni. Dan hasil 2-1 lewat perpanjangan waktu bagi kemenangan Spanyol adalah hasil yang wajar. Tetapi kalau kita lebih teliti melihat dan mengikuti jalannya pertandingan sampai dengan perpanjangan waktu extra time, maka sebetulnya kalau kita lihat bahwa wasit dari Inggris, Anthony Taylor, jika memimpin lebih jeli, maka sebetulnya kemenangan itu bukan berpihak pada Spanyol, tetapi pada Jerman. Ada satu tendangan Jerman lewat pemain Musiala di extra time, babak pertama, menyentuh tangan daripada bek kiri Spanyol, yaitu Cucurella, tetapi Taylor justru bergeming, tidak bereaksi, menunjuk titik penalti bagi tendangan Jerman. Tetapi akhirnya permainan dibiarkan berlangsung terus dan akhirnya di menit 119, 1 menit menjelang bubaran atau untuk adu penalti, Spanyol menentukan kemenangannya. Secara keseluruhan memang Jerman layak menang semalam, walaupun Spanyol lebih menguasai pertandingan, terutama di babak pertama. Kita lihat bahwa ada 2 peluang bersih yang diperoleh oleh Jerman, tetapi disia-siakan. Satu dari penyerang tengah Kai Havertz yang sudah tinggal melepaskan bola ke gawang yang kosong dari Spanyol, tetapi tendangannya masih melambung di atas misar gawang, sementara kiper Spanyol sudah out of position, sudah jauh meninggalkan gawangnya. Dan peluang yang lain lebih awal diperoleh oleh Füllkrug dengan satu sentuhan di kotak penalti, tetapi bola masih menghantam tiang kiri gawang Spanyol. Hilanglah peluang Jerman. Satu-satunya gol balasan Jerman dicetak oleh penyerang Wirtz yang menyamakan kedudukan sehingga terjadi extra time. Sebetulnya Spanyol juga tidak jelek banget, tetapi dua tim ini kita lihat, mereka adu strategi semalam. Baik pelatih Luis de la Fuente dari Spanyol maupun Julian Nagelsmann dari Jerman memainkan strategi yang memang sangat jitu oleh dua-duanya. Dan dilakoni dengan sangat baik oleh pemain-pemainnya. Kita lihat bahwa De La Fuente dengan beraninya mengeluarkan 3 penyerangnya di babak kedua, yaitu Nico Williams, sayap kiri, dan juga penyerang tengah Alvaro Morata, kemudian sayap kanan yang merupakan pemain termuda di Euro kali ini, yaitu Lamine Yamal, yang bermain sangat baik, ditarik keluar di babak kedua. Mengapa? Karena setelah Jerman ketinggalan, Spanyol mendapat tekanan yang bertubi-tubi. Sehingga De La Fuente harus memainkan pemain-pemain dengan bernaluri menyerang. Tetapi akhirnya juga bobol gawang Spanyol. Dan kita lihat bahwa satu gol Spanyol yang dicetak oleh pemain nomor punggung 10, Olmo yang masuk di babak pertama di menit awal menggantikan Pedri Rodriguez. Dia menyelesaikan umpan yang sangat matang dari pemain muda, pemain harapan Spanyol, yaitu Lamine Yamal. Pemain yang bermain untuk klub Barcelona ini melepaskan umpan yang sangat terukur bagi Olmo untuk
Dengan satu sentuhan dia mengecoh kiper Jerman yaitu Manuel Neuer di bawah gawang Jerman sehingga Spanyol unggul dengan 1-0. Ini sebuah pertandingan yang sangat menarik. Tetapi kembali lagi catatan ya bagi wasit Anthony Taylor. Kita lihat bahwa semalam VAR tidak memberikan tayangan ulang gambaran ketika Musiala menendang bola ke gawang Spanyol dan bola menyentuh tangan Cucurella. Harusnya VAR juga melakukan tayangan ulang, tetapi itu sama sekali tidak dilakukan. Sementara itu jelas-jelas tangan Cucurella menyentuh bola yang ditendang oleh Musiala. Bahkan bola langsung menyentuh tangan, sehingga itu harusnya diberikan penalti. Tetapi entah bagaimana Anthony Taylor tidak memberikan penalti. Tetapi kalau kita lihat sebelum terjadi tendangan oleh Musiala, ada salah satu pemain Jerman yang sudah terperangkap offside. Apakah itu pertimbangan Taylor? Kita semua tidak tahu, hanya Taylor yang tahu. Tetapi kalau memang dari kacamata awam melihat bahwa bola itu bersih menyentuh tangan Cucurella sehingga pantas Jerman mendapat penalti. Tetapi oke lah. Secara keseluruhan Jerman sudah bermain dengan sangat baiknya. Bahkan pelatih Julian Nagelsmann memainkan 5 penyerang sekaligus ketika mereka tertinggal. Tetapi usaha Jerman yang begitu ulet akhirnya tidak berhasil membawa mereka lolos dari tangan Spanyol dan mereka harus tersingkir. 5 penyerang yang dimainkan oleh Nagelsmann adalah Müller, kemudian Wirtz, kemudian Kai Havertz, kemudian Musiala, kemudian Füllkrug. Ternyata daya dobrak Jerman masih bisa dibendung oleh Spanyol sehingga ya Jerman akhirnya harus meninggalkan lapangan dan tidak bisa melangkah ke semifinal. Dan pada pertandingan lainnya semalam juga antara Prancis melawan Portugal, Prancis akhirnya melangkah ke 4 besar atau semifinal setelah mengatasi Portugal lewat adu penalti dengan skor 5-3. Dalam 2 kali 45 menit maupun 2 kali 15 menit perpanjangan waktu, skor tetap 0-0. Dan lagi-lagi Prancis, salah satu tim unggulan di Euro kali ini, masih memperlihatkan kemandulan atau paceklik gol di waktu normal. Bayangkan ya, bayangkan dari 5 pertandingan yang sudah dilakoni oleh Prancis, 3 di babak penyisihan, 1 di perdelapan final, 1 di perempat final, mereka hanya bisa mencetak 3 gol. Sungguh sebuah tim dengan nama besar tetapi sangat mandul dalam mencetak gol. Ini bahaya bagi Prancis nantinya ketika bertemu Spanyol. Kalau mereka tidak hati-hati atau tidak meningkatkan produktivitas golnya, ini akan sulit bagi mereka untuk bisa mengalahkan Spanyol. Dan lagi-lagi, kelemahan dari pemain-pemain Prancis adalah mereka tidak bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada di mulut gawang lawan. Tendangan mereka kebanyakan melambung. Dan pemain yang perlu mendapat sorotan adalah penyerang sayap kanan Dembele, pemain yang baru masuk di babak kedua. Dia lagi-lagi melakukan kesalahan yang sama seperti di pertandingan-pertandingan sebelum ini, di mana dia bisa menggiring bola menusuk sektor kiri pertahanan lawan dan ada peluang, ada celah untuk mencetak gol. Tetapi Dembele lagi-lagi melepaskan tendangan sekitar 2-3 kali melayang di atas meter gawang. Ini harus mendapat perhatian serius dari pelatih Didier Deschamps kalau memang Prancis ingin lebih produktif bahkan ketika melawan Spanyol nantinya. Tetapi kalau mereka tidak memperbaiki kekurangan dalam menembak ke gawang lawan ini, maka jangan berharap Prancis bisa maju ke final. Termasuk juga penyerang sayap kiri yang menjadi andalan Prancis yaitu Kylian Mbappe, pemain top skor di Piala Dunia 2022 ini. Sampai sekarang dari 5 pertandingan belum mencetak 1 gol pun. Ini memperlihatkan Mbappe juga tidak dalam kondisi terbaik. Apalagi dia sedang mengalami cedera di hidung. Sehingga harus memakai alat pelindung untuk bermain. Dan ini catatan memang harus diperbaiki oleh Didier Deschamps. Kalau Prancis ingin memperbaiki penampilannya dan bisa mencetak gol ketika melawan Spanyol nantinya di semifinal. Nah bagaimana dengan pertandingan hari ini, Sabtu ini pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan menyaksikan Inggris melawan Swiss. Dan nanti pada Minggu dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, ada pertandingan lain lagi, Belanda melawan Turki.
dua pertandingan ini akan menentukan dua wakil lainnya untuk tampil di semifinal. Dan tentu saja Inggris dan Belanda lebih berpeluang untuk mencatat kemenangan. Inggris juga hampir sama dengan Prancis. Pelatih Gareth Southgate harus memperbaiki kinerja di lini tengah dan belakang. Kalau lini depan sudah oke lah. Southgate memiliki beberapa penyerang yang memang haus gol dan punya kemampuan mencetak gol yang sangat baik. Dan itu mereka memperlihatkan di klub mereka. Ada Harry Kane, main bagi Bayern Munchen. Ada juga Phil Foden bagi Manchester City. Ada juga Jude Bellingham bagi Real Madrid. Dan juga Bukayo Saka bagi Arsenal. 4 penyerang ini memiliki kualitas mencetak gol sangat baik. Tetapi mereka selama ini baru mencetak 4 gol dari 2 pemain, Jude Bellingham dan Harry Kane. Ini harus diperbaiki oleh pemain lainnya, khususnya Phil Foden dan Bukayo Saka. Tetapi kedua pemain ini ketika harus mencetak gol perlu mendapat bantuan atau support dari lini tengah terutama. Nah, ini kelemahan lini tengah Inggris. Karena Southgate hanya memainkan 2 pemain di sana, yaitu Kobbie Mainoo dan kadang-kadang juga diganti oleh Gallagher atau juga oleh Palmer. Nah, ini yang membuat pemain-pemain depan Inggris terlihat sangat mandul dan tidak tajam. Dan satu-satunya pemain yang selama ini masih dimainkan di lini tengah adalah Kieran Rice yang bermain untuk Arsenal. Sementara di belakang juga titik lemah Inggris. Kalau tidak diperbaiki oleh Inggris, sepertinya mereka akan sulit untuk bisa mengalahkan Swiss malam ini. Dan kita lihat bahwa Swiss sendiri memiliki penyerang sayap yang sangat tajam. Dan bila Swiss pandai memanfaatkan kelemahan dari pertahanan Inggris, bukan tidak mungkin Swiss akan menyingkirkan Inggris di perempat final malam ini. Sementara Belanda dengan Turki memang dalam beberapa kali pertemuan sebelum ini saling mengalahkan. Terutama Belanda dalam kualifikasi, mereka mengalahkan Turki dengan skor 6-1 di kandang sendiri, tetapi Turki membalas juga di kandang Turki dengan skor 3-1. Nah, ini kita lihat bahwa kalau malam ini Belanda tampil seperti mereka mengalahkan Rumania dengan skor 3-0 di perdelapan final, maka mereka bisa mengatasi Swiss yang menyingkirkan Austria yang mengalahkan Belanda di babak penyisihan grup. Tergantung bagaimana pemain-pemain Belanda kembali bermain seperti melawan Rumania. Kalau itu mereka lakukan, bukan tidak mungkin jalan mereka sampai ke final sangat mulus. Bahkan juga bisa bertemu Spanyol di final dan ini mengulangi Piala Dunia 2010 di mana Spanyol keluar sebagai juara. Dan kita lihat semoga malam ini baik Inggris melawan Swiss maupun Belanda melawan Turki akan menampilkan pertandingan-pertandingan yang menarik dan kita bisa dipuaskan dari tontonan-tontonan kelas 1 Eropa. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ingat bola itu bulat. Giring terus!